Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ya terus berlanjutlah obrolan. Ini penanyanya bukan yang tentang sejarah kepresidenan, tapi penanya yang lain berkaitan dengan itu. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana proses atau kondisi atau keadaan program KB di saat kepresidenan Pak Soekarno. Sebetulnya cerita ini sudah sering diungkapkan, tapi karena peserta yang ikut di dongeng ini berkembang, ya mohon maaf kepada yang sudah tahu, yang akan Aki ulang lagi. Biarlah nggak apa-apa, kata Pak Suherman itu dari Indramayu, kita semakin banyak tahu gitulah, walaupun ya sebetulnya dicari di YouTube bisa, tapi beda mungkin bahasan dengan yang ini adalah bukan dari tulisan tapi dari apa yang Aki alami begitunya. Walaupun sebetulnya tentang KB tahun masa Pak Karno Aki juga tidak mengalami, karena Aki kan masuknya mulai awal-awal tahun program gitu. Yang pertama ada informasi bahwa HBH Juken Pusat, ya HBH Juken Pusat, yaitu Juang Kencana Komisariat Pusat mungkin ya, atau mungkin juga dari teman-teman dari kabupaten kota ada yang ingin bergabung. Saya kira nggak ada masalah, namanya juga silaturahmi ya, terus saja begitu. Nah ini yang pertama adalah Juken Pusat itu akan mengadakan halal bihalal di auditorium Kemenlu Bangga, yaitu di Halim ya, di Geraha begitu, Geraha namanya aulanya ya, auditoriumnya begitu. Tanggal 15 kami persilahkan kepada yang ingin bergabung, mungkin bisa daftar ke panitia pusat, kemudian bisa silaturahmi di sana. Harus izin dulu karena mungkin ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Baik itu. Yang berikutnya Aki ingin menjawab tentang pertanyaan program KB di masa Pak Soekarno. Aki hanya tahu dari LDU, dari latihan dasar umum yang disampaikan langsung ini oleh Ibu Dr. Z. Rahman Mansur. Ibu Dr. Z. Rahman Mansur ini adalah aktivis kesehatan, aktivis organisasi perempuan. Beliau menjadi ketua PKBI Jabar tahun 70-an. Ya, kita juga kan dilatih di PKBI, yaitu di diklatnya PKBI di jalan apa itu nomor 25, jalan apa? Yalah di sekitar itu. Nah, karena itu Aki bercerita, karena kan kalau LDU itu 2 hari pertama itu kita sejarah tentang program KB dari mulai ide Margaret Sanger 1912 sampai lahirnya IPPF, yaitu International Family Planning Parenthood, dan juga bagaimana perkembangannya di dunia. Nah di Indonesia saat itu ada Kongres Wanita Indonesia. Ibu Dr. Z. Rahman Mansur salah satu pesertanya. Jadi langsung kan di dalam tahun 56 1956, tapi ada juga 1956 itu Sukaning Indria Gapuraning Rahayu, itu lahirnya Mangle. Majalah Mangle, karena majalah Mangle itu ya pendirinya diantaranya adalah Pak Muhammad Amri ya, ayahnya dari Ibu Sukanda Kartasasmita, istri Bupati Subang Pak Sukanda Kartasasmita. Aki tahu dari beliau ya sejarah itu. Kemudian 1956 Kongres Wanita Indonesia banyak hasilnya. Salah satu dari hasil itu adalah hak emansipasi. Bagaimana pergolakan, perjuangan, partisipasi, peran serta wanita Indonesia di dalam pembangunan bangsa. Itu yang dibahas.
Nah, salah satunya kendala daripada kiprah perempuan itu banyak anak terlalu dekat, begitu intinya. Sehingga karena ini di tingkat dunia sudah pada tahu ada yang disebut dengan program keluarga berencana atau family planning, maka salah satunya direkomendasikan kepada pemerintah bahwa Indonesia harus memprogramkan atau mohon memprogramkan program keluarga berencana. Begitu rekomendasi. Terus dari hasil itu utusan ada yang menghadap ke Bapak Presiden, yaitu Bapak Presiden Soekarno. Begitu ceritanya. Nggak tahu tuh cara menghadapnya gimana, apakah hanya dengan surat saja atau langsung menghadap, lupa itu sampai ke situ. Apa jawaban Bapak Presiden Soekarno saat itu adalah silahkan melaksanakan KB, walaupun saat itu ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang, katakanlah mempertontonkan kontrasepsi dan lain sebagainya. Tapi karena sudah diizinkan oleh Presiden, maka kita boleh melaksanakan program keluarga berencana. Namun, nggak tahu alasan apa, yang jelas bahwa pemerintah belum siap memprogramkan. Mungkin karena 56 itu kan lagi rame-ramenya itu, kata Aki. Rame apa Ki? Yaitu habis pemilu, konstituante belum juga menyelesaikan undang-undang dasar, ya. Setelah undang-undang dasar 45 kan mau dibuat lagi tuh sampai dekret presiden, mungkin paciwuh dengan itu. Nah, kemudian presiden itu hanya mensilahkan. Sehingga dengan dikatakan persilahan itu atau seolah-olah rekomendasi, maka 1957 itu dibentuklah PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, yang kampanyenya dari mulut ke telinga. Ya tentu saja masa dari mulut ke mulut ya Ki ya itu. Nah, dari situ timbul pertanyaan-pertanyaan, apa yang disebut dengan penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa memang karena pemerintah masih dalam kondisi yang banyak urusan, yang belum stabil, atau ada juga memang karena sikap Orde Lama atau pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Pak Soekarno adalah mengandung political pro natalis. Pro natalis itu adalah mendukung banyaknya penduduk. Karena waktu itu sering Pak Karno dalam pidato-pidatonya mengatakan bahwa negara kita itu besar dengan penduduknya yang banyak. Jadi belum berpikir kepada kualitas, belum berpikir. Yang penting banyak dulu. Itu mungkin pemikiran pada saat itu. Sehingga ya sampai berlalu-teralutnya pemerintahan Pak Soekarno 1965 atau 66 itu juga tidak kunjung diprogramkan program KB-nya. Tapi jangan salah, pada saat itu gerilya kawan-kawan kita dari PKBI atau sepuh-sepuh kita lah, bukan kawan-kawan, sepuh-sepuh kita dari PKBI dulu itu waktu tahun 70-an itu PKBI itu di Jalan Progo ya, di belakangnya Yonas, dan di situ ada klinik anggrek PKBI, begitu itu perjuangannya. Kalau sekarang kan di Jalan Soekarno Hatta PKBI itu. Nah, itu yang disebut dengan perjuangan-perjuangan. Mengikuti perjuangannya Margaret Sanger yang sampai ditahan di Inggris segala macam dalam rangka mengajarkan sex education karena tidak dibolehkan oleh negaranya. Itu perjuangannya. Tapi alhamdulillah kata Ibu Z. Rahman Mansur ini tidak berhenti, makanya pada saat kita suka mengumpulkan Aseptor Lestari, Pak Haryono suka nyebut ada yang tahun 64 ikut KB. Banyak orang yang tidak percaya ya karena belum ada program, padahal programnya baru dilaksanakan 1970. Itu program resminya, karena 1968 itu baru rintisan dengan membuat LKBN. Jadi zaman Pak Karno itu tidak dilarang tapi tidak diprogramkan.
Tidak dilarang berarti boleh. Berarti boleh. Tapi tidak diprogramkan, belum didukung, belum resmi. Yaitu karena gitu. Jadi penafsirannya dua. Mungkin karena kesibukan. Yang kedua adalah mungkin karena punya pikiran pro natalis. Karena di dunia ini kan ada yang pro natalis, ada yang anti natalis. Itu saja dulu ya dari Aki tambahannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan dasar kita dalam pemikiran dasar atau mengingat kembali kata Pak Karno itu kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.